Yakobus pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat 15 berbunyi demikian, hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Dari ayat ini saudara kita melihat bahwa hidup ini begitu singkat. Coba kita tadi sudah dijelaskan bahwa tahun 2023 ini tidak terasa kita sudah mau memasuki bulan yang ke-9. Tidak terasa. Sebentar lagi kita merayakan Natal dan menyambut perhelatan pergantian tahun 2023 ke 2024. Tidak terasa kita bertambah lagi umur kita. Itu bukti bahwa perjalanan hidup kita ini begitu terasa sangat singkat. Yang Alkitab membahasakannya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apa maksud Tuhan berbicara lewat ayat yang ditulis oleh Rasul Yakobus ini? Di sini Tuhan hendak memberikan semacam peringatan kepada kita, untuk memberikan penyadaran kepada kita bahwa hidup yang kita jalani ini yang terasa begitu singkat, maka hendaknya hidup yang kita jalani ini jangan hanya sekedar asal bisa hidup. Hidup yang kita jalani ini jangan hanya sekedar hidup mengalir saja. Tuhan tidak menghendaki kita demikian. Tetapi hidup yang kita jalani ini kita harus tahu kemana tujuannya dan dengan siapa kita mencapai tujuan itu. Dengan kata lain, hidup ini bolehlah mengalir, tetapi harus tahu bersama siapa kita mengalir, menjalani hidup ini. Ini yang penting harus kita pahami. Karena itu, menyadari kehidupan yang penuh dengan misteri ini, maka Tuhan mengingatkan kita. Tadi dibahasakan dalam ayat yang kita baca, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat itu dan berbuat ini. Artinya di sini kita boleh membuat perencanaan yang baik, yang prestisius, tetapi Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kita mengesampingkan Tuhan, jangan sampai kita artinya membelakang Tuhan. Tuhan meminta dalam kita menjalani hidup ini, dalam kita merencanakan sesuatu, membuat semacam persiapan untuk masa depan yang indah, masa depan sesuai dengan harapan dan cita-cita kita, maka kita harus mengikut sertakan Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Dengan kata lain, kita harus mengandalkan Tuhan dalam kita menjalani hidup ini. Nah, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam seluruh perencanaan perjalanan hidup kita? Mungkin perjalanan pendidikan kita, perjalanan karir kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, dan seluruh apa yang kita mimpikan. Tuhan hendaki, mari libatkanlah Dia. Ya, mari sertakanlah Dia. Mari kita harus menyertakan Tuhan. Benar-benar kita menyadari Immanuel itu akan senantiasa ada bersama kita.
Dan tidak ada satu hari pun kita tanpa Immanuel. Sebab jika kita hidup tanpa Immanuel, tanpa penyertaan Tuhan. Sering saya sampaikan di sini bahwa jika kita menjalani hidup kita di luar penyertaan Tuhan, maka hidup yang kita jalani ini akan penuh dengan rasa ketidakpastian, ada ruang hampa, ada ruang kosong yang menguasai. Dan timbul pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan mengingatkan kita dan menghendaki kita agar melibatkan Dia dalam seluruh rencana dan perjalanan hidup kita? Ada 3 alasan. Saya catat di sini. Mengapa Tuhan mengingatkan kita dan menghendaki kita melibatkan Dia dalam seluruh rencana dan perjalanan hidup kita. Artinya seluruh aspek hidup kita harus ada kehadiran Tuhan di sana. Alasan pertama adalah karena kita manusia ini tidak tahu akan apa yang terjadi hari esok. Kita tidak tahu. Itu sebabnya kita harus melibatkan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Misteri kita tidak tahu. Tiba-tiba hari ini kita lagi bercakap-cakap, lagi bercengkrama dengan teman-teman. Tiba-tiba besok ada kabar lain. Itu misteri, saudara. Kita percaya janji firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan merancang kepada kita umatnya rancangan yang baik, rancangan damai sejahteranya untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jika kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu terbaik buat kita umatnya, buat kita anak-anaknya, maka kita harus meminta hikmat Tuhan agar kita tetap berfokus kepada janji Tuhan itu, ya, bahwa benar Tuhan rancanganmu terbaik buat aku. Nah, kalau rancangan Tuhan itu terbaik buat kita, maka jangan sampai kita keluar, menjauhkan diri dari Tuhan, supaya rancangan yang terbaik itu tergenapi di dalam hidup kita. Itu maunya Tuhan, ya. Karena berkali-kali saya sampaikan di sini bahwa Tuhan tidak mentakdirkan kita untuk ditimpa murka dan kebinasaan, tapi Dia menghendaki kita ini hidup dalam keselamatan melalui iman kita di dalam Yesus Kristus. Artinya rencana Tuhan itu terbaik buat kita karena kita ini diciptakan sesuai dengan keberadaan Tuhan. Masakan kita ini yang adalah gambarannya Tuhan dirancang untuk kebinasaan? Kan tidak. Sekalipun kita sudah berdosa, jatuh dalam perbuatan dosa, membangkang kepada Tuhan, tapi takdir ketetapan Tuhan tidak berubah, bahwa rancangannya itu tetap terbaik buat kita. Karena itu mari kita benar-benar jangan abai dengan Tuhan, ya. Sebab percayalah, rancangan Tuhan itu terbaik buat kita. Jadi mari dalam seluruh aspek hidup kita, dalam perencanaan kita, mari kita minta Tuhan tolong sertai aku, tolong aku mohon kebersamaanmu dengan aku dan kebersamaanku denganmu dalam arti melaksanakan apa yang sedang aku programkan, biar ini jadi sesuai dengan kehendak. Ini yang Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa Tuhan mengingatkan kita dan menghendaki kita melibatkan Dia dalam seluruh rencana dan perjalanan hidup kita? Alasan yang kedua adalah karena kemampuan diri kita ini terbatas, sangat terbatas. Sehebat apapun manusia, dia memiliki keterbatasan.
Tidak ada satupun manusia yang 100% perfect, sempurna, komplit. Pasti ada kekurangan dan keterbatasan. Seperti peribahasa yang mengatakan tiada gading yang tak rendah. Kemampuan manusia sangat terbatas, ilmunya terbatas, pengetahuannya terbatas, akalnya terbatas, semuanya terbatas. Namun dalam keterbatasan kita, jika kita ada dalam kebersamaan Tuhan dan libatkan Tuhan di dalam keterbatasan kita, maka kuasa Tuhan yang tak terbatas itu akan menyertai kita, akan memampukan kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang tak terbatas di luar kemampuan manusiawi kita. Akan Tuhan nyatakan kepada kita, akan Tuhan berikan kepada kita. Ya. Kita mengakui bahwa kita ini terbatas. Ya, betul, aku terbatas. Tapi di dalam keterbatasanku, di dalam kekuranganku, di dalam kelemahanku, aku bergantung kepada satu kuasa yang tidak terbatas, yang akan memberikan topangan kepadaku. Dan jika aku menggantungkan harapanku, keterbatasanku kepada kemahakuasaannya, maka di dalam keterbatasanku aku disanggupkan melakukan hal-hal yang tak terbatas, meskipun aku manusia terbatas. Kan ada lagu yang mengatakan, jangan kita nyanyikan, mengatakan bahwa oleh karena kasih Tuhan menutupi segala kekurangan dan keterbatasan, sehingga yang kelihatan bukan lagi kekurangan dan keterbatasan itu, kata lagu liriknya, tapi kuasa Tuhan yang berkarya di dalam diri aku. Karena itu saudara, saya mau sampaikan kepada kita, jangan kita menganggap kita ini orang yang mampu tanpa Tuhan. Ya, tanpa Tuhan aku jangan berkata begitu. Karena kita yang terbatas sekali. Tetapi percaya di dalam keterbatasan kita, di dalam kekurangan kita, jika kita koneksi dengan Tuhan, kita libatkan Dia, maka kuasa yang tak terbatas itu akan bekerja, berkarya di dalam diri kita yang terbatas. Maka kita akan dimampukan melakukan perkara-perkara besar. Katakan amin. Haleluya. Kemudian yang terakhir, mengapa Tuhan mengingatkan kita dan menghendaki kita melibatkan Dia dalam seluruh rencana dan perjalanan hidup kita? Karena umur manusia itu terbatas. Dalam kitab Mazmur mengatakan, umur manusia itu sudah begitu terukur, 70 tahun menurut standar Alkitab. Kalau kita kuat, bonusnya 80 tahun, 90 tahun, ada yang tembus sampai 100 tahun. Pun kalau kuat. Kalau kita menyadari umur manusia terbatas, kekuatan manusia terbatas, marilah kita hari ini memberi diri kita untuk terus berpegang kepada Sang Pemilik hidup kita yang memiliki kuasa yang tak terbatas. Sehingga ketika kita masih diperkenankan oleh Tuhan menikmati dan menjalani hidup di dunia yang sementara ini di dalam keterbatasan kita, tapi kita diberikan nikmat oleh Tuhan untuk menikmati. Katakan amin. Untuk menikmati. Itu maunya Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kita, kita diberikan semacam berkat khusus oleh Tuhan, berkat spesial oleh Tuhan untuk menikmati hidup ini. Makin tua makin indah, makin tua makin indah. Katakan amin. Itulah hidup yang ideal. Saya katakan, jangan makin tua makin bangkrut, makin tua makin samsung, ya kan? Jangan. Tapi makin tua makin elok, makin tua makin indah. Sampai kita menutup mata. Tapi bagaimana hidupnya demikian dapat terwujud dalam hidup kita? Jawabannya adalah jika kita hidup dengan cara Tuhan. Jika kita hidup dengan cara Tuhan, ya kan?
Tidak ada hidup yang bisa mengindahkan kita kalau kita hidup di luar cara Tuhan. Tuhan itu mengindahkan. Jika kita hidup dengan cara Tuhan, hidup kita diperindah. Percayalah, hidup kita tidak akan samsung. Katakan amin. Hidup yang akan terus diperindah oleh Tuhan bukan berarti kita tidak mengalami masa-masa ujian. Tapi seringkali ujian itu diperhadapkan kepada kita dan Tuhan melihat respon kita. Respon kita. Kalau respon kita positif, baik, Tuhan akan terus percaya kepada kita dan hidup kita akan terus diperindah. Haleluya, haleluya. Hidup yang ideal adalah makin tua, makin indah, makin tua, makin indah. Itu yang sering saya bahasakan di sini sebagai hidup yang happy ending. Ya kan? Mari hari ini kita mau melibatkan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita, bahkan di dalam perencanaan kita, apapun akan kita rencanakan. Kita katakan, Tuhan, kami mohon keikutsertaan-Mu dalam perencanaan kami. Yang mau menikah, berdoa, Tuhan, kami mohon keikutsertaan-Mu dalam perencanaan kami. Yang sedang menjadi pasangan hidup, doa, Tuhan, aku melibatkan Engkau, mempersertakan Engkau dalam mencari di mana keberadaan komponen. Aku tulang rusukku, jika tulang rusuk kita lagi disembunyikan oleh Tuhan, mungkin di balik-balik batu besar. Kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan tunjukkan, nanti akan Tuhan menunjukkan yang terbaik buat kita. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Marilah hari ini, apapun keadaan kita, mungkin lagi sedang tidaknya, anggap itu sebagai sebuah ujian dan hadapi dengan tenang. Dan terus mata hati kita tertuju kepada Tuhan Sang Penyembuh. Dan terus libatkan Dia dalam seluruh aspek hidup kita, dalam seluruh perjalanan kita. Dan jika Tuhan ada di dalamnya, percayalah ada hal-hal indah yang akan Dia nyatakan kepada kita. Dan hidup yang kita jalani pasti akan mengatakan, memuaskan, membahagiakan. Haleluya. Sehingga dunia ini terasa luar biasa. Katakan amin. Haleluya. Tuhan